losing time, I'm fading fast. Toprak Razgatlioglu kirim sinyal bahaya untuk Fabio Quartararo. Bukan kode halus, bukan ancaman samar, tapi sebuah pernyataan tak tertulis yang muncul dari keheningan padek Valencia, dari catatan waktu, dari agresi di atas motor, dan dari tatapan para rival yang mendadak berubah serius. Tes pasca musim MotoGP 2025 di sirkuit Ricardo Tormo bisa jadi hanya sesi uji coba, tapi bagi Toprak, itu berubah menjadi panggung pertama yang langsung menggemparkan. Hari itu, tidak ada yang menyangka suasana padek Yamaha akan berubah hanya karena satu nama. Toprak Razgatlioglu, rider Turki yang baru pertama kali memegang motor MotoGP dengan status resmi, datang seperti badai yang tak ada peringatan sebelumnya. Satu hari, 53 lap, tanpa crash, dan catatan yang membuat banyak pembalap menegang perlahan. Dan orang pertama yang merasakan tekanan itu, Fabio Quartararo. Quartararo sebenarnya datang ke Valencia dengan fokus penuh pada proyek besar Yamaha, mesin V4 baru. Mesin yang sudah ditunggu bertahun-tahun ini seharusnya menjadi senjata baru untuk menghentikan dominasi Ducati dan kebangkitan Aprilia serta KTM. Namun dalam kerumitan uji data, eksperimen mapping, dan evaluasi aerodinamika, ia terpaksa melirik sesuatu yang lain, sebuah ancaman internal. Ia melihat nama Toprak di lembaran timing. Ia membaca angka itu 2 kali. Lalu tersenyum kecil, tetapi tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Saya cukup terkejut dengan betapa cepatnya dia. Saya pikir tahun depan ia akan tampil lebih baik dari yang saya bayangkan. Itu kalimat yang keluar dari mulutnya. Tapi semua orang di Yamaha tahu, itu bukan sekadar pujian. Itu sinyal bahwa Quartararo mendeteksi bahaya yang makin dekat. Bagaimana tidak? Toprak membukukan waktu 1:30.667. Sebuah angka yang tak akan terdengar istimewa jika itu datang dari pembalap yang sudah bertahun-tahun menguasai motor MotoGP. Tapi dari seorang rookie, pertama kali naik motor Yamaha V4, di sirkuit yang terkenal teknis dan tricky, itu adalah pesan keras. Toprak tidak datang untuk jadi murid. Ia datang untuk jadi ancaman. Ia finish posisi ke-18, tertinggal hanya 1,2 detik dari Raul Fernandez. Tapi lebih menarik lagi, ia berada di depan 2 pembalap Yamaha lain yang sudah jauh lebih berpengalaman, Alex Rins dan Jack Miller. Dan yang membuat banyak orang tercengang, Toprak melakukan semuanya hanya dengan satu motor sepanjang hari. Risiko terjatuh terlalu besar. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat sesi uji coba berakhir prematur. Namun justru itu yang membuat performanya makin menggetarkan. Ia cepat tapi tetap aman. Agresif tapi tetap terkendali. Rentang waktunya stabil di 1:30.31. Sebuah konsistensi yang pada umumnya baru muncul pada rider MotoGP yang sudah melewati beberapa seri, bukan pada seseorang yang baru beberapa jam mengenal karakter motor prototipe 1000 cc. Di balik layar, Kenan Sofuoglu hanya tersenyum. Ia tahu apa yang dilihat orang banyak masih permukaan. Dia masih hati-hati. Setelah beberapa lap berikutnya, kita akan melihat Toprak yang sebenarnya. Jika itu adalah versi hati-hati, lalu bagaimana versi aslinya? Para rival mungkin tidak siap untuk mengetahui jawabannya. Tim Pramac yang kini menjadi rumah baru Toprak, meskipun warna sebenarnya belum bisa ia kenakan karena masih terikat kontrak BMW, pun ikut terkesan. Gino Borsau, manajer tim, memuji kemampuan pengereman Toprak yang dianggap berada di level berbeda. Mereka baru melihatnya beberapa jam, tapi sudah tahu, gaya balap Toprak bisa menjadi senjata mematikan begitu ia benar-benar menyatu dengan motor. Dan disinilah cerita mulai menarik. Sofuoglu pernah mengatakan bahwa Toprak harus menjadi pembalap Yamaha terbaik musim depan. Itu pernyataan yang secara otomatis menunjuk Quartararo sebagai target utama. Tidak peduli seberapa sopan atau baik hubungan keduanya, MotoGP adalah dunia di mana rekan setim pun bisa menjadi lawan paling berbahaya. Quartararo memang terlihat memuji, tapi tatapan matanya saat melihat catatan waktu Toprak menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ada rasa kagum, iya, tapi juga ada rasa waspada, bahkan mungkin sedikit tekanan. Bukan tekanan dari luar, tapi dari dalam Yamaha. Pertama kalinya sejak rivalitas panjang dengan Marc Marquez di puncak performa, Quartararo merasakan ancaman dari sosok yang masih benar-benar baru. Yang membuat situasi semakin rumit, keduanya masih harus beradaptasi dengan proyek V4 Yamaha yang belum stabil. Di tengah pujian terhadap Toprak, Quartararo tetap jujur soal kelemahan motor mereka. Bagian depan masih goyang dan kurang stabil. Tenaga mesin belum cukup eksplosif untuk bersaing melawan Ducati. Dan grip ban, terutama di roda belakang, masih jauh dari ideal. Bermasalah di akselerasi, bermasalah di corner exit.
Sebuah paket yang belum siap untuk meraih kemenangan, tapi punya potensi besar jika pengembangannya tepat. Meskipun kami punya ide untuk memperbaiki, masih banyak kekurangan, kata El Diablo. Dengan kata lain, persaingan antara Toprak dan Quartararo tidak hanya akan ditentukan oleh skill dan agresivitas, tapi juga oleh siapa yang bisa lebih cepat memahami karakter motor yang masih dalam proses pembangunan besar-besaran. Dan jika melihat gaya balap Toprak, banyak yang mulai percaya, justru motor yang sulit inilah yang bisa membuatnya bersinar lebih cepat. Toprak bukan tipe pembalap yang hanya mengandalkan feeling natural pada motor yang stabil. Ia terbiasa mengendalikan situasi sulit. Ia tumbuh menjadi juara berkat kemampuan menari di atas batas grip, menguasai momen-momen ketidakpastian yang sering membuat rider lain ketakutan. Di paddock, bisik-bisik mulai terdengar. Bukan hanya dari media Turki, tapi dari para analis, mantan pembalap, bahkan beberapa anggota tim teknis yang biasanya paling sulit terpancing hype. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Toprak bisa menjadi paket kejutan 2026? Apakah ia hanya butuh beberapa balapan untuk menembus 5 besar? Apakah Yamaha pada akhirnya menemukan sosok yang bisa menghidupkan kembali gaya agresif ala Lorenzo dan Rossi, tapi dengan sentuhan wild dan unpredictable ala World SBK? Karena apa yang terjadi di Valencia bukan sekadar debut. Itu prolog sebuah era baru. Para rival tahu ada sesuatu yang berbeda. Mereka melihat cara Toprak mirem pada tikungan pertama. Mereka melihat motor Yamaha yang tiba-tiba bisa masuk tikungan jauh lebih dalam dibanding pembalap lain. Mereka melihat bagaimana ia mengatur bodi motor dengan gaya yang tak dimiliki pembalap MotoGP manapun. Lutut dan kaki yang seolah bisa mengubah arah motor hanya dengan tekanan mikro. Dan yang paling menakutkan, semua itu terjadi dalam sesi pertama. Tes Valencia tahun ini membuka cerita baru. Cerita bahwa MotoGP 2026 tidak hanya akan menjadi duel Ducati versus Aprilia, atau Marc Marquez versus Bezzecchi, atau Bagnaia versus Pedro Acosta. Ada dua nama lain yang akan menjadi storyline besar, Fabio Quartararo dan Toprak Razgatlioglu. Yang satu adalah bintang Yamaha yang sudah lama memanggul beban pembangunan tim. Yang satu lagi adalah pendatang baru yang siap mengganggu semuanya. Rivalitas ini tidak dimulai dengan kata-kata provokatif. Tidak dimulai dengan drama antar tim. Tidak dimulai dengan crash atau senggolan. Rivalitas ini dimulai oleh sesuatu yang paling jujur di dunia balap, catatan waktu. Dan catatan waktu itu bicara lantang. Toprak datang lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Bahkan dari yang Quartararo bayangkan. Dan di paddock MotoGP, sebuah ancaman terbesar bukanlah yang paling keras berteriak, tapi yang paling diam, namun paling cepat. Toprak baru mulai. Dan Valencia hanyalah awal dari